Warna yang kita lihat sekarang, pernahkah kamu bertanya bagaimana awalnya? Sebenarnya, warna sudah ada sejak awal alam semesta. Setelah Big Bang, cahaya pertama membentuk spektrum kosmik, merah, biru, dan emas. Tapi butuh miliaran tahun sampai manusia bisa melihatnya. Ketika mata kita berevolusi, barulah warna punya arti bagi kehidupan. Seiring waktu manusia sadar, warna bukan sekadar dilihat, tapi bisa diciptakan. Dari sinilah perjalanan warna dimulai. Sekitar 40.000 tahun sebelum Masehi, manusia mulai menciptakan warna dari alam. Batu, tanah, dan arang ditumbuk jadi cat alami. Merah dari oker, hitam dari arang, dan kuning dari tanah liat. Semuanya digunakan untuk menghias dinding gua. Warna menjadi bahasa pertama manusia. Cara mereka bercerita lewat simbol. Dari dinding gua yang gelap, manusia perlahan membangun peradaban. Dan bersama itu, muncul cara-cara baru untuk menciptakan dan memaknai warna. Antara tahun 3000 hingga 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menemukan Egyptian blue pigment buatan pertama di dunia. Campuran pasir, tembaga, dan kapur yang dibakar menghasilkan biru yang melambangkan langit dan keabadian. Bagi bangsa-bangsa kuno, warna bukan sekadar hiasan. Ia adalah simbol kekuasaan, status, dan spiritualitas. Namun seiring waktu, makna warna tak berhenti di kuil dan istana. Ia mulai meresap ke karya seni dan kehidupan rohani manusia. Sekitar tahun 500 hingga 1500 Masehi. Pada masa ini, warna jadi lambang keagungan dan kesucian. Biru ultramarine yang dibuat dari batu lapis lazuli, bahkan lebih mahal dari emas, hanya digunakan untuk melukis figur suci dan jubah para dewi. Para pelukis menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pigmen yang sempurna. Warna menjadi jembatan antara dunia fana dan dunia spiritual. Tapi di balik keindahan warna, muncul pertanyaan baru. Apa sebenarnya warna itu? Dari mana asalnya? Tahun ke-1666, pertanyaan itu akhirnya dijawab oleh Isaac Newton. Ketika ia memecah sinar putih dengan prisma, muncullah 7 warna pelangi. Dari situlah manusia tahu, warna bukan zat, tapi cahaya, energi yang bisa diuraikan. Penemuan ini membuka babak baru. Jika warna bisa dijelaskan dengan sains, maka suatu hari, manusia juga bisa menciptakannya sendiri. Tahun ke-1856, dari laboratorium kecil di Inggris, William Henry Perkin tanpa sengaja menemukan moving pigment ungu sintetis pertama di dunia. Penemuan ini mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, warna tak lagi langka. Ia bisa diproduksi massal untuk cat, kain, dan tinta. Sejak saat itu, dunia tak pernah lagi sama. Warna menjadi bagian dari kehidupan modern, hadir di setiap benda yang kita sentuh dan lihat. Tahun 1900-an, revolusi industri membawa warna ke level baru. Cat tembok, film berwarna, hingga televisi. Semuanya lahir dari perpaduan kimia dan teknologi. Manusia tidak lagi sekadar menggunakan warna, tapi mulai memainkannya, mengendalikannya, dan memadukannya dengan cahaya. Dan ketika dunia memasuki era digital, warna kembali berevolusi. Kali ini bukan dari bahan, tapi dari cahaya murni. Tahun 2000-an hingga sekarang, warna tidak lagi dibuat dari tanah atau batu, tapi dari piksel dan cahaya digital. Di layar gadget kita, warna tercipta dari kombinasi RGB, merah, hijau, dan biru. Sementara di dunia cetak digunakan CMYK, magenta, yellow, dan black. Warna kini hidup di antara piksel dan cahaya. Namun maknanya tetap sama seperti ribuan tahun lalu, menyampaikan emosi, identitas, dan keindahan. Dari cahaya kosmik, tanah liat, batu lapis lazuli, hingga piksel di layar smartphone, warna telah melalui perjalanan panjang ribuan tahun. Warna bukan sekadar pigmen atau cahaya, tapi kisah evolusi manusia dalam memahami alam, sains, dan keindahan. Warna diciptakan ulang di setiap zaman, tapi maknanya selalu sama, memberi kehidupan pada dunia.